Shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Minta tolong volumenya dibenahin. Cik, low tes. Oke. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai bernubuat. Tolong dikecilkan sedikit. Ya, mengenai bernubuat. Saudara-saudara, kita sudah membahas 9 karunia roh. Kita sudah membahas, kita lihat next yang kedua. Kita sudah membahas mengenai karunia hikmat. Kita juga sudah membahas mengenai karunia pengetahuan. Kita juga sudah membahas mengenai karunia iman. Kita sudah membahas juga mengenai karunia menyembuhkan. Dan kita juga yang terakhir sudah membahas karunia mujizat. Hari ini kita akan membahas mengenai karunia bernubuat. Saudara-saudara, kita akan lihat apa itu karunia bernubuat. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14 pada ayat yang pertama. Saudara bisa lihat tampilan di dalam ayat, yaitu 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Mari kita perhatikan. Kejarlah kasih itu. Jadi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengejar kasih. Kasih adalah dasar. Oke, jadi hidup kita mau kita melayani seperti apapun kepada Tuhan, mau menggunakan karunia apapun yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi firman Allah mengatakan kejarlah kasih itu. Jadi yang pertama dan yang terutama di dalam hidup kita harus tahu kita dikasihi Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, maka itu kita harus mengasihi sesama kita. Banyak orang menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, tetapi dia tidak berdasarkan kasih. Jadi kasih adalah dasar yang pertama dan yang utama. Jadi saudara jangan lupa yang pertama dan yang utama adalah kasih. Ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Apa itu karunia-karunia roh? Ada 9 karunia roh yang sudah kita pelajari. Nah saudara-saudara, mari saudara-saudara kita harus kejar. Walaupun hidup kita adalah hidup yang berdasarkan dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kemudian kita mengasihi sesama, itu tidak cukup. Tetapi saudara harus mulai usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi yang pertama kasih itu mesti dikejar. Ya, apa saudara? Kasih harus dikejar. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi sesama? Itu yang dikejar. Ya saudara, kasih itu harus dikejar. Itulah yang pertama dan yang utama, itu adalah dasar. Bahwa Tuhan telah mati untuk kita mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Tuhan. Dan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Kemudian setelah mengejar, usahakanlah. Jadi karunia-karunia roh itu harus diusahakan. Jangan bilang begini, aku bisanya cuma berdoa dalam roh. Ya. Tapi apa yang dimiliki Allah, pemberian-pemberian Allah, karunia-karunia Allah, anugerah-anugerah Allah itu semuanya harus diapakan saudara? Dikejar. Yang dikejar apa saudara? Kasih. Yang diusahakan? Karunia roh. Ya, dikejar dengan segala upaya. Memang mudah mengasihi Tuhan? Enggak mudah.
Walaupun kita tahu dikasihi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan itu tidak mudah. Tapi kita harus mengejar. Saudara, kita harus bangun pagi berdoa. Kita harus tiap-tiap hari berdoa. Saudara, kita harus berdoa, kita kejar. Apa yang dikejar, saudara? Kasihnya Tuhan kepada kita harus kita balas dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu mudah? Mudah? Sulit. Ya. Mengasihi Tuhan itu sulit, mengasihi sesama itu sulit. Walaupun kita dikasihi Tuhan, belum tentu kita bisa mengasihi Tuhan. Walaupun kita sudah mengasihi Tuhan, belum tentu kita bisa mengasihi manusia sesama kita. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, kejarlah kasih itu. Kasih itu harus dikejar, saudara. Mengapa kita berdoa tiap pagi? Mengapa kita berdoa tiap siang? Mengapa kita berdoa tiap malam? Mengapa kita selalu berdoa dan berdoa? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Dan supaya kita bisa mengasihi sesama. Amin. Nggak gampang. Sulit. Kita bisa mengasihi Tuhan itu sulit. Kita bisa mengasihi sesama kita itu sulit. Maka itu kita selalu tiap pagi, tiap siang, tiap malam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama. Bahkan kita bisa mengasihi musuh kita. Saudara-saudara, kalau saudara tidak banyak berdoa di dalam roh, saudara tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Saudara pasti tidak bisa mengasihi sesamamu dengan baik. Apalagi mengasihi musuh. Jadi saudara-saudara, supaya kita bisa mengasihi Tuhan, kita menggunakan karunia Roh Kudus, yaitu berdoa dalam roh. Untuk apa? Membangun iman sendiri, supaya iman kita mantap. Sehingga kita tidak memperhatikan masalah demi masalah, tetapi percaya terus kepada Tuhan. Kapan kita jatuh? Kapan kita jatuh? Coba perhatikan. Kalau rumah kita di BSD, dipikirin jauh ya, jauh. Jadi ke gereja enggak? Enggak jadi ya. Jadi jangan pikirkan itu. Tetapi kalau kita memikirkan Tuhan yang ada di dalam roh kita, oh dia mengasihi aku. Aku mengasihi dia. Terus berdoa dalam roh. Iman saudara kuat. Walaupun di Bekasi pun datang. Amin. Nah, saudara naik mobil bisa berjam-jam. Naik motor aja 2 jam. Ya kan? Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara, kasih itu harus dikejar. Dengan apa kita mengejar kasih? Kita harus banyak berdoa dalam roh. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Seperti tadi yang sudah kita baca. Jadi karunia-karunia roh itu kita usahakan supaya kita bisa mengejar kasih. Ya, kalau saudara punya karunia berdoa dalam roh, saudara sudah berdoa dalam roh senantiasa. Supaya saudara bisa mengejar kasih. Nah, apa yang dikatakan? Terutama karunia untuk apa yang ditulis saudara? Bernubuat. Nah, saudara-saudara, kita harus punya karunia untuk bernubuat. Mari saudara kita lihat ayat yang ketiga. Tadi diapakan saudara? Kita terutama kita harus mengusahakan karunia roh, terutama karunia bernubuat. Jadi saudara, kalau saudara sudah punya karunia berdoa dalam roh atau menafsirkan bahasa roh, saudara harus usahakan. Dikatakan di sini usahakan, terutama karunia bernubuat. Apa itu nubuat? Nah, ini yang jadi bahasan ya.
Saya senang sekali saudara-saudara. Ya, setelah mereka bisa bernubuat, mereka pada datang kan, bukan karena hari ini hari libur sekolah, ya kan? Ya. Jadi saudara, dengan mereka bisa dinubuatkan dan mereka bisa bernubuat untuk orang lain, saudara, mereka bisa melayani Tuhan. Ya, itu konsepnya ya, saudara. Mari kita lihat. Bukankah dulu Stefani masih kecil, sekolah juga tetap melayani Tuhan? Bukan karena libur? Ya, saudara-saudara, demikian juga remaja yang menyumbang musik dan vokal, itu karena dia mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat? Lah, nubuat itu apa, saudara? Ia berkata-kata kepada manusia. Jadi kalau orang bernubuat, itu ngomong sama orang. Ya. Jadi saudara, usahakanlah dirimu bernubuat. Ya. Bernubuat itu apa? Ngomong sama orang. Saudara, kalau saudara ketemu sama orang, hendaklah saudara bernubuat. Amin. Ini Alkitab yang bilang. Ya, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Jadi saudara-saudara, biasakan kalau ketemu orang, saudara, oleh dorongan Roh Kudus, saudara berbicara kepada orang itu. Coba saudara lihat di dalam 2 Petrus. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21. Ayat yang ke-21 saja. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan? Ya. Jadi hidup kita harus selalu berdoa dalam roh. Supaya ketika Roh Kudus mendorong kita, kita harus sampaikan itu. Itu namanya nubuat. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara, kalau saudara ketemu orang, saudara, jangan saudara karena lihat wajahnya, lihat perawakannya, lihat jalannya loyo, bukan. Ya, tetapi saudara-saudara, bernubuat itu tidak dihasilkan oleh kehendak manusia dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara harus banyak berdoa dalam roh senantiasa. Ketika ketemu sama orang lain, saudara-saudara, Roh Kudus akan mendorong saudara untuk berkata-kata atas nama Allah. Ya. Saya senang sekali kemarin retret, saudara-saudara. Semula anak-anak remaja ini nggak ngerti, ya, nggak ada gairah dan nggak ngerti, ya saudara. Tetapi setelah retret, saudara-saudara, mereka dinubuatkan dan menubuatkan. Siapa yang dinubuatkan? Orang yang ada di belakangnya. Orang itu tidak dia kenal dan kemudian pegang pundaknya dengan 1 jari aja. Kalau 5 jari kan kelihatan, badannya, tangannya gede. Ini mesti siapa ini, ya kan? Kan ketahuan, ya kan? Jadi pakai jari aja begini. Kemudian ditempelkan di pundak. Kemudian yang di depannya, yang tidak melihat tadi, langsung bernubuat. Demikian firman Tuhan. Dan saudara-saudara, ternyata anak kelas 4 SD pun bisa bernubuat. Amin saudara. Dan setelah itu ditanya, benar enggak? Benar. Nah ada lagi saudara-saudara. Ini orang yang hidupnya enggak karu-karuan.
Ya, dia bernubuat saudara. Setelah dia bangun, ya saudara-saudara, dia melek begini. Weh, anaknya gembala. Langsung dia bilang begini saudara. Enggak, begitu maksud saya enggak. Tapi si anak gembala ini bilang, enggak, itu benar. Nah, saudara-saudara. Jadi saudara, keledai pun bisa dipakai Tuhan, amin. Ya kan? Jadi saudara-saudara, dari situ yang namanya anak-anak Tuhan gembira sekali. Ternyata dia yang masih kecil-kecil bisa dipakai Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Jadi kalau anak-anak remaja ikut ibadah dan menyumbang lagu bukan karena libur, Antifani, tapi dia menggunakan waktunya dari jam 1 siang bahkan jam 12 siang dia ikut doa dan berlanjut sampai doa malam baru pulang ya. Jadi ini karena mereka melihat perbuatan tangan Tuhan. Amin. Ya. Saudara, dia belajar berkata-kata kepada manusia. Ya, saudara dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Saudara, kalau saudara itu banyak berdoa dalam roh, mengandalkan Roh Kudus di dalam, nanti di dalam itu ada dorongan Roh Kudus. Nah, dorongan Roh Kudus itu jangan ditahan, tetapi harus disampaikan kepada sesama. Ya. Untuk apa saudara? Untuk membangun sesama. Untuk menasihati sesama. Untuk menghibur sesama. Amin. Luar biasa kan Roh Kudus? Roh Kudus itu tidak memakai orang kaya, orang pandai, orang berada. Tetapi dia memakai siapa saja yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan cara apa saudara? Dengan cara mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara-saudara, dan engkau mengasihi sesama, saudara pasti Roh Kudus itu akan membuat engkau, Roh Kudus itu akan mendorong saudara. Kayaknya gitu ya saudara. Kayaknya kok Tuhan ngomong ya, mau ngomong ya. Terus kemudian mulai diucapkan. Itu pasti jadi. Nah, apa bedanya dengan karunia pengetahuan? Sebelum ngomong, saudara udah tahu. Itu namanya karunia pengetahuan. Tetapi kalau saudara nggak ngerti di pikiran, tapi spontanitas dari dorongan Roh Kudus, saudara ngomong. Itu namanya nubuat. Nubuat itu apa? Membangun, menasehati, dan menghibur. Ya, jadi semua kita bisa. Asal saudara rajin berdoa di dalam bahasa roh. Nah, kalau saudara berdoa di dalam bahasa roh, perhatikan begini. Saudara itu harus tepat pikiran saudara ke arah siapa saudara? Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara. Harus tepat. Jangan ke arah yang lain. Tapi harus tepat ke arah roh. Itu yang pertama. Yang kedua harus sejati. Sejati itu apa? Murni dari dalam. Dari roh saudara, tidak tercampur sama pikiran. Ya. Jadi semua kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Siapa yang percaya semua kita bisa dipakai Tuhan, angkat tangan. Iya, saudara gunakan ya. Jangan nggak digunakan. Saudara bisa berguna untuk orang lain. Jadi saudara ketemu sama orang, saudara bisa mulai bernubuat ya. Amin. Ya kan? Kan enak. Saya bisa dibangun, dinasehati, dan dihibur. Mari kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang keempat maksud. Ayat yang keempat. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun. Coba kalau masing-masing kita bernubuat. Itu bangun jemaat. Wah, saya yang dengar terbangun. Karena merasa
Merasa apa? Merasa apa saudara tadi? Merasa apa? Ayo, merasa apa fungsinya tadi? Kok terbangun doang? Membangun, mendasihati dan menghibur, ya kan? Itu membangun jemaat, membangun, menasihati dan menghibur, ya. Jadi kita semua, saudara, kita harus bernubuat. Jangan tidak bernubuat. Daripada saudara bilang, kamu kok kayak apa ini? Kayak monyet. Nah, itu kan tidak membangun, menasihati dan menghibur. Apalagi? Apa? Tuh ngomongnya nggak berani lagi kan? Kalau ada itu tanya ya. Oke, mari saudara kita lihat. Ayat keempat. Ya, yaitu kita harus membangun. Di dalam hal ini membangun jemaat. Ya, saudara kan jemaat. Kita semua jemaat. Jemaat itu apa saudara? Anggota tubuh tuh Tuhan. Anak-anak tuh anak-anak kerajaan surga. Ya. Oke, kita sekarang lihat ayat yang kelima. Poin apa yang saudara bisa ambil saudara? Ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Ya. Saudara, Tuhan suka kalau kita semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan lebih suka lagi supaya kamu bernubuat. Jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, Tuhan suka. Tapi Tuhan lebih suka kalau semua kita bernubuat. Amin. Jadi kita mesti bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Tetapi saudara, Tuhan lebih suka kalau kita bernubuat. Jadi kalau ketemu, wah, ya. Ingat, bernubuat itu dari mana saudara? Dari dorongan Roh Kudus, bukan karena ngelihat cantik kemudian aduh kamu cantik, ya kan? Aduh ganteng, waduh kamu tampan, bukan itu maksudnya. Bukan atas kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Mulai sekarang, amin saudara, kita mulai bertindak. Bertindak untuk apa saudara? Tuhan suka kalau kita berdoa dalam roh, tapi lebih daripada itu kita harus jadi harus usahakan bernubuat. Amin. Tapi jangan dengan kehendak sendiri, tetapi sesuai dorongan Roh Kudus. Wah, keren loh saudara. Kalau bisa gitu. Keren apa enggak keren saudara? Keren. Wah, semua kita akan terbangun, ternasihati, terhibur. Oke. Mari saudara kita katakan tadi. Mari kita baca. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa? Kalau orang berkata-kata dalam bahasa roh itu untuk kepentingan pribadi. Tetapi kalau untuk kepentingan orang lain, saudara harus bernubuat. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ya, menafsirkan bahasa roh kita belum bahas, tetapi kalau saudara menafsirkan itu bobotnya sama dengan nubuat, yaitu membangun jemaat. Oke. Mari kita lihat ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Kalau saya ketemu sama saudara, saya berkata-kata dalam bahasa roh, nggak ada gunanya untuk saudara. Hanya berguna untuk diri saya sendiri karena membangun iman saya. Apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah? Jadi yang dipentingkan kalau sama jemaat itu penyataan Allah atau pengetahuan, ya, penglihatan atau nubuat atau pengajaran. Jadi saudara-saudara, nubuat itu lebih penting daripada berkata-kata dalam bahasa roh untuk jemaat.
Tetapi kalau untuk pribadi, bahasa roh itu penting. Tapi untuk jemaat harus kita bernubuat. Nah, kita akan lihat. Jadi kenapa kok kita harus bernubuat? Bobot yang sama yaitu menafsirkan bahasa roh, ya saudara-saudara. Karena bernubuat itu kita mengerti artinya, ya. Jadi kita ayat yang ke-11 atau mulai ayat ke-11 saja deh. 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, kalau bahasa roh nggak ngerti orang lain, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Kalau saudara cuma berdoa dalam bahasa roh, orang yang mendengarkan saudara itu saudara dianggap orang asing. Ya, dan saudara menganggap dia juga asing karena bahasanya beda. Kalau saudara di yang sekarang perang itu mana saudara? Mana? Ukraina. Ya, kalau saudara pergi ke Ukraina itu saudara dengar itu ngomong apa? Kita bingung kan? Kalau saudara ngomong bahasa kita, ya dia juga nganggap kita ini orang asing. Ya, jadi kalau dengan jemaat, saudara usahakan kalau ketemu itu bernubuat, ya. Berdoa dalam bahasa roh, terus ucapkan nubuat. Dan nubuat itu pasti jadi, karena itu dorongan dari Roh Kudus, ya. Kemudian saudara lihat ayat 12, ayat yang sama dengan tadi, ayat 12, mari kita lihat. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ya. Karunia-karunia roh, 9 karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha untuk menggunakannya untuk membangun jemaat. Nubuat itu untuk apa saudara? Membangun jemaat, ya. Jadi gunakan, ya. Saudara harus berusaha untuk memperoleh nubuat. Mari saudara, saya akan langsung lompat saja. Nah, nubuat itu untuk apa sih saudara? Nah, ayat 24. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Nah, ya kan? Jadi kalau saudara bernubuat, kalau orang yang belum bisa berdoa dalam roh, yang datang itu orang yang belum beriman atau orang yang baru, ya, sudah yang tidak beriman, orang yang tidak percaya Yesus atau orang baru. Orang baru itu orang yang sudah kenal Yesus tapi belum dibaptis Roh Kudus. Ya. Ia akan yakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Jadi kalau kita bernubuat, ya saudara, kemudian datang orang yang belum percaya Yesus, ya, apa yang terjadi? Lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Itu rata-rata kan kemarin kan Tuhan menyingkapkan. Minta tolong maskernya dipakai, ya, jangan ada yang dilepas, ya. Ya. Jadi di sini diyakinkan dan diselidiki. Yang tersembunyi di dalam diri saudara itu bisa dibuka. Ya, maka itu kita perlu bernubuat, ya. Diyakinkan oleh semua, diyakinkan oleh jemaat dan diselidiki oleh jemaat. Ya, jadi orang baru datang, diyakinkan dan diselidiki. Jadi disingkapkan. Jadi saudara, gereja yang betul itu gereja yang bersih. Gereja yang bukan masih menyimpan dosa. Ya, gereja yang benar adalah gereja yang tulus, bersih, murni. Ya, jadi sehingga kalau ada orang baru datang,
dia akan diyakinkan dan diselidiki oleh semua. Siapa yang menyelidiki? Bukan jemaat, Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi kita semua bisa dipakai Tuhan. Siapa yang pengen dipakai Tuhan? Angkat tangan. Ya. Iya, saya senang sekali, saudara. Ini penting sebabnya. Kemudian tadi 25, tadi 24, ya sekarang 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Paham ya saudara tulisan ini ya? Jadi dosa apapun yang terkandung di dalam jemaat itu akan dibuka. Maka itu kita harus bernubuat. Ya, supaya kita semua jadi bersih. Jemaat bersih, orang datang bersih. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengakui, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, jadi pentingnya kita gereja adalah gereja yang bernubuat. Amin saudara. Coba kalau Tuhan menyatakan dosa-dosa kita gitu ya. Wah kita kan jadi bersih. Ya kan? Kalau kita cinta Tuhan ya. Oke, ayat 25. Oke, nah gimana caranya supaya Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam kita? Ya. Mari kita lihat di dalam kitab Yohanes. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang pasal yang ke-14 ya, ke-14 ayat yang ke-15. Nah, Roh Kudus itu kan yang dorong tadi. Gimana Roh Kudus itu bisa tinggal dalam roh kita dan mendorong kita? Ini kata-katanya ayat 15. Ya, oke, kita baca ya saudara. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, Roh Kudus nggak bisa berfungsi. Ada nggak? Ada, tapi nggak berfungsi. Ya. Ada Roh Kudus di dalammu? Ada, tapi membisu. Kapan dia nggak membisu? Kalau kamu betul-betul mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Jadi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, orang yang sudah berdoa dalam bahasa roh, saudara-saudara pastikan betul-betul bahwa kita makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari makin menuruti perintah Tuhan. Ya, paham ya saudara? Jadi kasih itu apa? Kasih itu memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Itu kasih. Kalau saudara mengasihi anak saudara, pasti saudara berikan segala-galanya untuk Tuhan. Kalau saudara mengasihi pasangan saudara, pasti menyerahkan segala-galanya untuk pasangan saudara. Jadi saudara, kasih itu adalah menyerahkan nyawa, memberikan segala-galanya. Dan bukti kasih itu apa saudara? Kalau saudara nuruti Tuhan atau nuruti yang saudara kasihi. Ya kan? Dulu kalau masih pacaran, apa aja aku kasih gitu kan. Kalau sudah nikah, yang sudah nikah, ntar dulu katanya ya kan. Itu sudah kasihnya sudah mulai luntur ya kan. Jadi saudara-saudara, bagaimana Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam kita? Kalau kita mengasihi Tuhan. Dulu saudara mengasihi Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kasih kita makin kurang, Roh Kudusnya makin membisu. Ya, nggak ngomong lagi. Itu lihat ayat 16. Silakan ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Loh, kalau mengasihi Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara sungguh-sungguh. Jadi saudara, jangan sampai, ini apa saudara? Firman Tuhan. Jangan sampai nyimpang dari firman Tuhan. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara jangan mendukakan hati Tuhan karena saudara tidak tepat sesuai firman Tuhan. Jangan sentuh dosa kalau itu sifatnya dosa. Ya, amin saudara. Siapa yang Tuhan, aku tidak akan sentuh dosa. Angkat tanganmu. Angkat tangan saudara, jangan gak angkat tangan. Waduh, jangan nanti Roh Kudusnya tidak apa saudara? Saudara tidak peka terhadap Roh Kudus. Dosa sama gak dosa, gak ngerti nih. Dosa apa gak dosa. Ya, dampaknya apa saudara-saudara? Saudara jalan itu terpelesok. Saudara jalan akan tersandung sandung. Kerugian demi kerugian akan terus berjalan dalam hidup kita. Kalau kita tidak peka dengan Roh Kudus. Gimana caranya peka? Itu loh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kalau ada orang yang salah, mesti dikejar. Pertama diampuni, yang kedua direkonsiliasi, yang ketiga supaya ada restitusi. Ya. Saudara paham akan Alkitab, amin. Jalankan. Kalau saudara sekarang ibadah, kemudian saudara tahu kalau orang lain itu merasa saudara rugikan, pulang dulu. Minta maaf sama dia. Ya. Jadi jangan kita merugikan orang lain. Sebab walaupun Roh Kudus ada di dalammu, engkau akan kehilangan suaranya. Engkau akan kehilangan pimpinannya. Engkau akan kehilangan tuntunannya. Jadi saudara mesti benar-benar saudara bersih sebersih-bersihnya. Ya. Ya. Jangan sampai kita tidak bersih. Ya. Saya baca Alkitab. Ya. Nanti kalau karunia ini udah selesai, saya akan bahas mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa? Kepemerintahan Roh Kudus. Roh Kudus itu gak bisa merintah dalam hidup kita. Kalau apa saudara? Dia gak bisa ngomong sama kita. Gak bisa nuntun kita. Gak bisa ngajari kita. Kalau apa saudara? Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya, gak bersih. Gak bisa. Tapi kalau saudara betul-betul bersih, saudara rajin berdoa dalam roh, saudara betul-betul mengasihi Tuhan, bersih, Roh Kudus itu akan terus ngomong sama saudara. Ya, walaupun saudara dimanapun, dia akan terus ngomong sama saudara. Dan kalau suruh nubuatin nggak bakal salah. Karena kita punya iman percaya telah menerimanya. Oke. Kita sudah sampai di ayat keberapa tadi? 14 ayat yang sekarang ayat yang ke-16. Kita baca. Aku akan minta kepada Bapa dan ia Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Yaitu Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau menuruti Tuhan Yesus, dia akan mengirimkan roh penolong. Roh penolong itu siapa saudara? Ya Roh Kudus. Coba saudara lihat ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak akan dapat menerima dia. Dunia nggak bisa. Sebab dunia tidak melihat dia, tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus di mana saudara? Menyertai dan diam di dalam kita. Ya, saudara-saudara, saudara akan ditolong dan saudara
penolong saudara adalah Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Nah, saudara-saudara, roh kebenaran ini ngapain sih, saudara? Mari saudara kita lihat roh kebenaran. Roh kebenaran. Nah, roh kebenaran itu fungsinya apa, saudara? Ya, roh kebenaran, Roh Kudus itu fungsinya apa? Ayat 26. Ayat 26. Ya. Nah, tadi disebut roh penolong, roh kebenaran, sekarang Roh Kudus yang sama itu namanya roh penghibur. Sudah ditolongnya jalannya dalam kebenaran, setelah itu engkau dihibur. Ya. Tadi nubuat itu membangun, menasehati dan menghibur. Jadi saudara itu menghibur saudara. Ayat 26. Tapi bukan kehendak sendiri loh. Wajahnya jelek karena saudara kasihan, kamu kok cantik sekali gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi dorongan dari Roh Kudus, bukan kehendak manusia, itu kehendak Roh Kudus. Ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ih, keren. Si orang yang paling bodoh pun akan jadi pintar. Siapa yang ngajari? Roh Kudus. Saudara bisnis nggak bisa, saudara akan diajari Roh Kudus sampai bisa tembus. Nah, ya kan? Rumah tangga saudara reot-peot karena saudara mencintai Tuhan Yesus, nuruti Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Roh Kudus adalah roh yang mengajar kepada kita. Penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah mengajar segala sesuatu kepadamu. Ngajari seperti Bapak terhadap anaknya. Nggak bisa bisnis diajarin, asal saudara nurut sama Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Ya, jadi luar biasa kan? Sampai ada lagu yang menanyakan begini, saking bingungnya, siapakah aku ini Tuhan? Kok jadi bisa jadi biji matamu, ya kan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Saudara akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Walaupun saudara nggak mampu, nggak sanggup, nggak dapat, saudara kalau mengasihi Tuhan Yesus, menuruti firman-Nya, jangan sentuh dosa, berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Sama Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Ya, kalau saudara hitung-hitungan apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Dia lihat saudara, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu itu apa? Opo ae. Bahasa Jawanya. Ngerti opo ae? Apa saja. Ya. Walaupun saudara nggak bisa, jadi bisa. Ya. Walaupun hitungan kita nggak bisa, walaupun orang lain ngitung nggak bisa, tapi kita bisa. Ya. Bisa. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini Alkitab, semua yang dikatakan Tuhan. Tapi kalau gini kan perlu ngapal. Belajar, lihat lagi. Tadi bunyi ayat itu di mana ya? Ya kan? Mana ya ada ayat yang bilang jangan merokok? Enggak ada, yang rokok aja lah. Gitu ya kan? Saudara tahu GPS? Iya. GPS tahu? Tahu. Nah, Roh Kudus itu kayak GPS begitu saudara. Belok kanan, belok kiri, terus kelewatan, balik mundur. Lah itu, kamu tahu GPS? Oh, saya kira nggak tahu. Ya, oh sekarang orang naik motor, tempelin Waze, langsung. Pergi kemana-mana bisa, walaupun kadang nyasar-nyasar. Tapi kalau Roh Kudus nggak nyasarin kita, amin. Ya, ini saudara, ayat 27. Saya tidak baca ayat 27, saya akan ajak saudara di
Ya, pasal 16 ayat yang ke-13. Ya, tadi dikatakan roh kebenaran kan? Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tadi roh kebenaran kan? Roh penghibur, roh penolong, terus habis penolong apa tadi? Penghibur, terus roh kebenaran, terus lah ini kebenaran. Nah, saudara, kebenaran tadi akan mengajar kita dan akan mengingatkan kita, ya. Jadi ayat 13 sekarang. Apa itu roh kebenaran? 13. Kalau saudara rajin berdoa dalam roh, pasti benar terus. Ya. Kalau saudara rajin berdoa dalam roh, pasti benar terus. Enggak kesasar-sasar. Waduh, kok salah lagi? Waduh, kok salah lagi? Sebabnya sebelum saudara dibelokkan, GPS-nya ngomong begini, 500 meter lagi engkau akan sampai ke belokan. Beloklah kanan atau belok kiri. Iya kan, GPS gitu kan? Nah, Roh Kudus juga sama. Ya kan? Asal saudara perhatikan Roh Kudus. Ya, jangan nggak diperhatikan Roh Kudus. 13. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, baca bareng-bareng. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ya kan? Jadi jalan gitu nggak pernah kesasar. Ya kan? Betul nggak ini? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara, ini anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya kan? Allah pencipta langit dan dari mana semua berasal? Ya, saudara. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Gimana saudara pegang GPS bisa salah? Nggak mungkin salah. Kalau salah berarti tidak mengasihi Tuhan dan sesama atau tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, gampang kan? Jadi kalau saya gagal gitu ya saudara, saya langsung periksa Tuhan. Apa yang salah dalam hidup saya? Ya, itu mesti begitu, ya kan? Begitu apa enggak begitu? Iya. Begitu apa enggak begitu? Begitu. Ya. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi Roh Kudus itu mengatakan apa yang didengar dari Tuhan Yesus. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus ngapain? Yang terakhir memberikan kepadamu. Apa maksudnya? Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa artinya? Kalau dunia bilang ramalan, apa yang akan datang. Nah, jadi rajin berdoa dalam roh, supaya kalau saudara milih pacar, tahu bakalnya pacarnya ini gimana. Nanti kalau kawin, menyiksa istri atau istri menyiksa suami. Loh, bisa kan? Ya kan? Maka itu rajin berdoa dalam roh. Ya kan? Amin saudara.